Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1CN018-015, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah. Di mana materi yang saya akan presentasikan yaitu mengenai akad musyarakah. Dalam materi ini terdapat 6 pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Menurut PSAK 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang kedua itu jenis akad musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan ulama fikih dan berdasarkan PSAK. Berdasarkan ulama fikih dibagi menjadi dua yaitu yang pertama syirka al-aqd dan yang kedua itu syirka al-uqud, di mana syirka al-uqud ini dibagi menjadi 4 yaitu syirka abdan, syirka wujuh, syirka inan dan syirka mufawwadah. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan PSAK dibagi menjadi dua yaitu yang pertama musyarakah permanen dan yang kedua itu musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Yang selanjutnya itu dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama itu sumber hukum akad musyarakah, di mana sumber hukum akad musyarakah adalah Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, seluruh ahli fikih sepakat untuk menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah. Yang selanjutnya itu rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah, di mana rukun dalam akad musyarakah itu ada 4. Yang pertama itu pelaku terdiri atas para mitra, yang kedua yaitu objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat itu nisbah keuntungan. Selanjutnya itu berakhirnya akad mudharabah disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan yang ketiga itu modal musyarakah hilang atau habis. Yang selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Ada 2 yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal dan pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Yang selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 106 yaitu ada akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Yang kedua yaitu akuntansi untuk pengelola dana. Yang selanjutnya itu ilustrasi kasus akad mudharabah, di mana dalam presentasi kali ini saya memasukkan mengenai akuntansi untuk mitra aktif dan pasif, di mana yang itu pertama, contoh yang pertama itu biaya per akad, di mana sebagai contoh yaitu Bapak Ahmad sebagai mitra aktif mengeluarkan biaya per akad sebesar Rp 10.000. Jurnal yang dibuat yaitu uang muka musyarakah atas kas sebesar Rp10.000. Yang selanjutnya itu penyerahan kas sebagai modal, di mana mitra aktif menyetorkan modal sebesar Rp 100.000, sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar Rp50.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif yaitu investasi musyarakah atas kas sebesar Rp100.000, dan jurnal yang dibuat mitra pasif yaitu investasi musyarakah atas kas Rp50.000. Selanjutnya yaitu keuntungan, di mana dalam contoh ini yaitu perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp 100.000 dan mengeluarkan beban senilai Rp80.000 dengan nisbahnya itu 3:1, di mana jurnal yang dibuat yaitu saat menerima laporan keuntungan yaitu piutang bagi hasil musyarakah pendapatan bagi hasil sebesar Rp15.000. Selanjutnya itu jurnal saat menerima bagi hasil yaitu kas atas piutang bagi hasil sebesar Rp15.000. Yang selanjutnya itu kerugian, di mana dalam contoh ini perusahaan bentukan memperoleh pendapatan Rp85.000 dan mengeluarkan beban senilai Rp 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif yaitu kerugian atas pengisian kerugian musyarakah sebesar Rp10.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.